Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Karena dengan keadaan yang sehat, kalian akan lebih mudah mengikuti pembelajaran dengan Bapak pada hari ini. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pertemuan hari ini, Bapak ingin melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu membahas bab 1 yang berkaitan dengan teks berita. Minggu lalu, Bapak menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita. Untuk pertemuan hari ini, Bapak akan melanjutkan dengan sub pokok bahasan bagaimana meringkas dan menyimpulkan isi berita. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam menerima informasi, baik yang kita terima dari orang secara langsung maupun dari informasi yang kita terima secara tidak langsung, baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik. Kesemuanya informasi isi berita tersebut itu harus kita sampaikan kepada orang lain secara objektif, tidak boleh mengurangi atau melebih-lebihkan berita yang sudah kita terima. Karena kalau kita sampaikan secara tidak objektif, maka akan menjadi permasalahan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain yang menerima informasi dari kita. Kaitan dengan hal tersebut, maka untuk menyampaikan informasi yang baik benar, tentunya kita harus mampu menyaring dengan cara meringkas dan menyimpulkan isi berita yang kita terima. Untuk menyampaikan informasi secara objektif, tentunya kita harus mengetahui langkah-langkah dalam menyimpulkan sebuah berita. Sebelum kita mengetahui langkah-langkah dalam meringkas sebuah berita atau menyimpulkan sebuah berita, tentunya kita harus mengetahui pengertian meringkas dan kesimpulan itu sendiri. Yang dimaksud dengan meringkas di sini adalah meringkas atau merangkum adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengambil inti pokok atau gagasan utama pada suatu teks atau bacaan dengan tujuan agar catatan yang ditulis lebih singkat, jelas, dan padat. Nah, dari pengertian tersebut, maka dapat kita ketahui atau kita pahami bahwa untuk menyampaikan sebuah berita kepada orang lain, tentunya kita harus sampaikan secara objektif. Jangan menambah-nambahkan informasi yang kita terima atau mengurangi informasi yang kita terima dari sumber yang kita dapat. Kalau kita mengurangi atau melebihi informasi yang kita dapat dari sumber yang kita terima, maka akan menjadi masalah untuk diri kita dan orang yang menerima informasi dari kita. Yang dimaksud kesimpulan adalah kata-kata terakhir dari suatu uraian. Pada kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan merumuskan lebih ringkas. Dengan demikian kesimpulan tentang berita harus berisi pokok informasi yang berumuskan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau dengan kata lain disebut rumus 5W plus 1H. Langkah-langkah meringkas teks. Coba ini tadi Ustadz sudah oke. Di sini ada singkatan adik Simba. Ada yang masih ingat apa kepanjangannya? Apa? Apa? Mana? Kapan? Mana? Kapan? Siapa? Siapa? Mengapa? Kemudian mengapa? Bagaimana? Bagaimana? Ya, adik Simba atau 5W plus 1H itu sama aja. Ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, kita dapat singkatan baru ya, istilah baru.
Kita lanjutkan. 5W plus 1H. Langkah-langkah meringkas teks berita meliputi 1. Mendengar atau membaca teks berita. Artinya, sebuah informasi dapat kita ketahui melalui suatu hal yang kita dengar atau suatu hal yang kita baca pada satu media, baik itu media cetak berupa koran, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah kita membaca sebuah informasi atau mendengar sebuah informasi, maka hal-hal yang penting atau hal-hal yang pokok kita jadikan satu patokan dalam sebuah penyimpulan sebuah berita. Untuk mencatat hal-hal tersebut, kita tidak boleh lepas dari rumus adik Simba. Itu yang berkaitan dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lanjut, yang ketiga. Setelah kita catat hal-hal pokok dalam sebuah berita yang akan kita jadikan satu kesimpulan, maka hal-hal pokok tersebut kita jadikan satu bahan penyampaian yang berupa ringkasan atau kesimpulan isi berita yang kita dengar atau berita yang kita baca melalui media koran atau majalah. Setelah kita buat kesimpulannya, baru kita sampaikan kepada halayak ramai atau kepada orang-orang tertentu. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada contoh merangkum berita. Kita ambil contoh, misalnya Pelabuhan Merak menjelang Lebaran. 10 hari menjelang Lebaran, tepatnya hari Sabtu tanggal 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang-barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di depan dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, kalau kita perhatikan contoh teks berita tadi, itu kan kemungkinan lebih panjang dari aslinya. Karena kita simpulkan, maka isi berita tersebut akan lebih singkat, tetapi tidak menghilangkan dan mengurangi isi berita yang ada. Maka dari itu, sebagai patokan untuk menyimpulkan suatu isi berita, tentunya kita tidak lepas dari rumus 5W plus. Kan dari contoh yang tadi, misalnya di sini kita lihat ada kata apa. Apa yang terjadi di Pelabuhan Merak? Jawabannya sudah ada, yang jelas. Padatnya Pelabuhan Merak. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, di mana kejadian tersebut terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kemudian kita lihat yang ketiga, mengapa bisa terjadi? Karena adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada
tanggal 21 sampai tanggal 25 November. Kemudian yang keempat, siapa yang menjadi korban dalam hal tersebut, dalam kemacetan tersebut? Yaitu truk-truk pengangkut barang non sembako. Kemudian yang kelima, kapan peristiwa itu terjadi? Terjadinya peristiwa itu pada tanggal 15 November, 10 hari menjelang Lebaran, tepatnya pada hari Sabtu. Kemudian yang terakhir, bagaimana bisa terjadi? Bisa terjadi karena proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Selanjutnya bisa kita lihat di sini. Kalau berita yang panjang tadi kita ringkas, kita rangkum dengan berpatokan pada rumus 5W+1H atau adik Simba, maka berita tersebut isinya akan lebih ringkas, tetapi tidak mengulangi dan melebihi isi yang ada pada teks berita atau informasi yang kita dapat tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita lihat di sini di rangkuman atau ringkasan teks berita yang berkaitan dengan kemacetan di Pelabuhan Merak. Singkatnya seperti ini. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako. Pada 10 hari menjelang Lebaran, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 November. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya simpulkan materi yang baru saja saya sampaikan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam menyampaikan sebuah berita dari sumber yang bersifat secara langsung atau yang tidak langsung, tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, agar berita tersebut isinya tidak berlebihan atau tidak kira kurangi, maka kita harus mengetahui pengertian meringkas dan menyimpulkan satu berita yang kita dapat. Dengan mengetahui pengertian dalam menyimpulkan sebuah teks berita, maka dalam penyampaian berita ini kepada orang lain pasti isinya tidak berlebihan dan bersifat objektif. Kemudian yang kedua, kita melakukan langkah-langkah meringkas dalam sebuah teks berita. Karena dalam langkah meringkas teks sebuah berita ini akan menjadi satu patokan kita untuk memudahkan menarik pokok-pokok atau inti-inti berita yang kita dapatkan, sehingga dari inti-inti berita tersebut kita simpulkan menjadi sebuah berita yang lebih singkat, namun tidak menghilangkan isi berita yang kita dapatkan dari sumber aslinya. Demikianlah materi pembelajaran saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan mudah kalian pahami dan bisa kalian terapkan dalam menyampaikan satu informasi kepada orang lain dengan secara objektif dan tidak mengurangi atau melebihkan dari unsur-unsur berita yang kalian dapat. Demikian, sebelum saya akhiri, saya mohon pamit dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kekurangan. Maka dari itu saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mulai warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Nah, tadi ada video pembelajaran ya tentang bagaimana cara meringkas. Ada 3 langkah tadi yang sudah disampaikan. Apa langkah yang pertama? Menyimak seluruh Ya, menyimak berita.
menyimak seluruh berita. Kalau berita cetak enak kita baca ulang. Ya, kalau berita langsung lisan, maka kita harus menyimak dengan penuh konsentrasi. Kemudian kegiatan yang kedua, langkah yang kedua, meringkas. Ya, meringkasnya dengan rumus. Oh, ada juga nih bahasa Indonesia ada rumus. Rumus adik Simba. Nah, apa saja tadi adik Simba? Apa, di Apa, mana, di Apa, di mana, mana? kemudian adik Saat. Simba. kenapa, kapan, Kapan Simba. Kemudian Simbanya. Si dulu si. berapa, Siapa? Mengapa? Bagaimana? M dulu. Mengapa? Mengapa dan baba. Bagaimana? Baik, satu pertanyaan. Kalau kata tanya kenapa, itu baku atau tidak? Kalau kenapa? Baku atau tidak? Tidak ya? Iya, betul. Kenapa itu tidak baku. Jadi kalau bakunya kata tanyanya apa? Pengganti kenapa? ada apa, Iya. Mengapa? Betul sekali ya. Ada tulisannya kenapa, Ustaz? Iya. Kenapa coba? Karena nggak baku itu karena kita biasa menggunakan kenapa sebagai bahasa lisan. Padahal itu tidak baku. Jadi yang betul adalah kayak gitu loh, Ustaz. mengapa ya. Iya, itu banyak yang pakai kenapa. Emang kenapa? Kalau adik sepupu aku mah nggak bisa ngomong. Nggak bisa ya. Iya, jadi Harus mengapa ya. Nah, kemudian ini ada LKPD lagi. Ustadz akan share. Tampil? Belum. Dah. Udah. Ustadz khawatir nih, ini blur lagi nih kayaknya. Walaupun Ustadz Iya. blur ya. Iya, blur. Kelihatan Enggak. tidak judulnya? Gambarnya doang. Monyet dan burung saling memahami. Iya, monyet dan burung saling memahami. Tapi ngeblur, Ustaz. Blur ya. Ngeblur, Ustaz. Benar. Apa itu kira saya? Kirain apa? Maksudnya Kirain laba-laba Aku ya. nggak blur. Pikir apa-apa burung, Ustaz. Blur lagi. Iya, Nggak kalau blur itu blur. biasanya blur. yang tidak blur, yang blur ataupun tidak itu biasanya jaringan. Aku udah enggak. Ya, Enggak, Ustaz. apalagi yang mandi. ya silakan. Ustaz, boleh nggak nanti kasih PPT-nya di Burem WA? dikit, Ustaz. Iya, Ustaz. nanti Ustadz kirim LKPD-nya. Ya, LKPD-nya Ustadz kirim. Dan PPT-nya juga. Ya, Ustadz kirim di grup ya, di kelompok belajarnya. Nanti Monyet dan ngerjainnya burung. berkelompok. Nanti ini pengerjaannya kelompok. Oke. Monyet dan burung saling memahami. Burung dan monyet ternyata bisa saling berkomunikasi dengan bahasa masing-masing yang berbeda. Burung bisa mengerti bahasa monyet, begitu juga sebaliknya. Memang, pemahaman bahasa ini baru sebatas isyarat tanda bahaya. Dr. Klaus, peneliti dari Universitas Saint Andrews, melakukan pengamatan selama 18 bulan pada pasangan burung enggang dan monyet Diana. Keduanya saling memperingatkan jika ada pemangsa masuk ke wilayah mereka yang berada di rimba Afrika Barat. Jika ada pemangsa datang, baik burung enggang atau monyet Diana akan memberi tanda dengan bercingkrak-cingkrak dan berteriak-teriak mengeluarkan suara tertentu. Nah ya, itu beritanya. Berdasarkan teks berita di atas, diskusikan bersama kelompokmu pokok-pokok informasi pada teks yang diberi garis bawah saat breakout room. Ini kalau breakout room agak repot ya karena tidak pegang buku ya. Jadi kita Zoom sama kelompok masing-masing. Oke, dengan Zoom masing-masing ya. Nanti Ustadz akan kirim. Jadi dibaca dulu, ditelaah dulu isi LKPD-nya, baru nanti disepakati Zoom-nya kapan. Bagusnya sih setelah ini langsung Zoom gitu.
Jadi Habis nggak, ini aku ke sekolah, Ustaz. Gak bisa Ustaz, habis ini aku mau bebeki. ya udah disepakati dengan teman-temannya nanti ya. nggak Nah, ini contohnya nih. Sekalian yang kemarin kan kerja kelompok kemarin kan belum. Mm-mm. Pokok isi teks, burung dan monyet ternyata bisa saling berkomunikasi dengan bahasa masing-masing yang berbeda. Ini ada 4 pokok isi teks ya, isi berita tadi ada 4 yang bisa diambil. Yang pertama ini tadi, burung dan monyet ternyata bisa saling berkomunikasi dengan bahasa masing-masing yang berbeda. Ini pokok yang pertama. Pokok kedua, 3 dan keempat itu nanti didiskusikan ya. Nah, kemudian setelah 4 ini terkumpul, ya 4 pokok ini sudah ditulis, kegiatan berikutnya adalah menyimpulkan isi berita. Tadi seperti contoh di video tadi, dari 2 paragraf bisa ringkas menjadi 1 paragraf. Tapi tidak mengurangi informasi yang ada. Jadi informasi-informasi pentingnya tetap tertera dalam ringkasan. Ya. Jadi tadi menggunakan rumus adik Simba. Begitu ya. Setelah menemukan pokok dari teks berita, kita bisa membuat simpulan. Simpulan adalah pokok isi teks yang diberi tambahan pendapat atau penilaian. Jadi, dalam membuat simpulan mengutamakan pendapat atau tanggapan berdasarkan isi berita. Nih, tadi sekarang yuk kita belajar membuat simpulan. Tadi pokok isi teks yang pertama, jadi kita tulis langsung di sini, burung dan monyet ternyata bisa berkomunikasi dengan bahasa masing-masing yang berbeda. Ini pokok isi teks, nanti langsung ditulis di sini. Nah, kalimatnya apa yang sudah kita berikan pendapat atau tanggapan? Ya, monyet dan burung bisa berkomunikasi walaupun bahasa masing-masing berbeda. Jadi lebih ringkas lagi. Gitu ya. Nah, kemudian 2, 3, dan 4 itu sama. 2, 3, dan 4 nanti kalimatnya diringkas kembali. Ya, disimpulkan kembali. Setelah itu nanti presentasi di grup ya. Nah, selanjutnya ini tugas nanti tambahan. Ya, tugas tambahan ini di luar diskusi kelompok ya. Kalau ini adalah tugas pribadi. Ya, apa tugas pribadinya? Setelah kamu membaca berita, tentunya kamu sudah mendapatkan tambahan informasi. Untuk mengembangkan kemampuanmu mengolah informasi, kamu bisa menyampaikan kembali berita atau informasi yang kamu dapatkan. Ketika menyampaikan informasi atau berita yang kamu dapatkan, hendaknya menggunakan bahasa yang runtut, baik, dan benar. Bahasa yang runtut ini sesuai dengan urutan. Ya. Kemudian menggunakan baik dan benar dan tadi bahasa baku. Ya, ini beritanya. Berita yang perlu kalian ringkas. Gempa Lombok. Kerusakan merata menimpa semua kawasan. Coba Ustadz minta tolong. Afiah dibacakan paragraf pertama. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD NTB, gempa Lombok yang terjadi pada hari Minggu 29 Juli 2018 dengan magnitudo 6,4 CR telah merusak 1.000 rumah dan menyebabkan banyak korban luka dan meninggal dunia. Wilayah kerusakan paling parah terjadi di Lombok Utara dan Lombok Timur. Baik, terima kasih Afiah. 6,4 SR. SR itu apa ya? Ada yang pernah dengar? Ada yang sudah tahu? Udah pernah dengar tapi lupa, Ustaz. Lupa ya. Ya, ini adalah skala ketika terjadi gempa ya. Skala, iya betul, skala Richter. Ya, 6,4 skala Richter itu besar. Ya. Itu yang terjadi di Palu kemarin ya. Baik, paragraf kedua Ustadz minta tolong Agif. Silakan dibacakan. Agif masih ada kan? Gempa Lombok menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Disebabkan oleh 3 hal. Pertama, gempa Lombok merupakan gempa kerak dangkal yang menyebabkan nilai percepatan getaran tanah masih cukup tinggi di permukaan. Penyebab kedua, wilayah terdampak gempa berupa perbukitan, lembah,
dan lembah yang sangat rentan terjadi efek topografi. 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 Mm-mm. Penyebab ketiga, bangunan yang tidak memenuhi standar keamanan gempa bumi. Baik, terima kasih Agif sudah membacakan. Berikutnya, paragraf ketiga. Ustadz minta tolong Sabrina dibacakan. Mudah-mudahan jelas terbaca. Menurut Daryono, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi (BMKG), perlu digalakkan sosialisasi mitigasi gempa bumi yang berkelanjutan, khususnya langkah aman dalam menghadapi gempa dan pentingnya membangun bangunan tahan gempa. Hal ini sangat penting karena korban luka dan meninggal sebenarnya bukan sebab gempa, tapi akibat bangunannya roboh dan menimpa penghuninya, tegasnya. Baik, terima kasih Sabrina. Kompas.com dengan perubahan 31 Juli 2018. Ya. Nih, catatan kakinya. Magnitudo, kenaikan ukuran besarnya gempa yang dirasakan atau kekuatan gempa. Topografi, studi terperinci tentang bumi dan perubahannya. Mitigasi, serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Ya, misal pembangunan fisik, penyadaran, dan sebagainya. Nah, ini nanti, ini sekali lagi Ustadz mengingatkan ini adalah tugas pribadi ya yang diaplikasikan. Setelah membaca dengan seksama teks berita tentang gempa Lombok, tuliskan pokok berita tiap paragraf pada tabel berikut. Ya. Paragraf pertama, jadi ada 3 paragraf. Boleh silakan ditulis. Pokok paragraf pertama. Apa nih? Ada bisa menyampaikan pendapat? Berita lengkapnya berdasarkan data BPBD NTB, gempa Lombok yang terjadi pada hari Minggu 29 Juli 2018 dengan magnitudo 6,4 skala Richter telah merusak 1.000 rumah dan menyebabkan banyak korban luka dan meninggal. Wilayah kerusakan paling parah terjadi di Lombok Utara dan Lombok Timur. Silakan, ada yang ingin menyampaikan pendapat? Pokok beritanya. Nah, berita yang pertama ini berita tentang apa? Paragraf pertama. Tentang gempanya, tentang berita Tentang gempanya. gempa. Baik, informasi yang penting. Apa yang bisa kita 29 Juli 2018 dengan magnitudo 6,4 SR telah merusak 1.000 rumah. Itu kan Ustaz. Banyak korban luka dan meninggal. Oke, gempa Lombok terjadi pada hari Minggu 29 Juli 2018 dengan magnitudo 6,4 skala Richter. Ya. Di mana kerusakan paling parah? Kerusakan paling parah. Lombok Utara dan Lombok Timur. Lombok Utara dan Lombok Timur. Baik. Nih, coba kita tuliskan ya. Gempa Lombok bisa dibantu Ustaz Budi, tadi kita sudah menyimpulkan apa? Gempa Lombok terjadi pada hari Minggu 29 Juli 2018 dengan magnitudo berapa? 6,4 SR. 6,4 skala Richter dengan kerusakan paling parah di Lombok Utara dan Lombok Timur. Lombok Timur. Oh. 9 Juli 2018. Ini Ustadz tulis di chat kok terputus ya. Dengan Ustadz ulangi lagi ya di kolom chat itu ya. Magnitudo 6,4 skala Richter. Astagfirullahaladzim.
Ini nanti ringkasan berita ini nanti kalian akan kirimkan via VN. Ya. Jadi yang sudah tentang gempa Lombok ini, ya, ringkasannya akan kalian kirim via voice note. Ya, rekaman suara ke Ustadz Budi. Ya, tentang yang ditulis. Jadi tulis yang ada di kolom chat ini di buku tulis kalian, nanti tinggal ditambahkan kalian rangkai menjadi sebuah berita singkat. Begitu. Dengan magnitudo juga ditulis, Ustadz. Kenapa? Liriknya juga ditulis. Iya. Oh, yang kalau berita aslinya tidak perlu ditulis. Yang ditulis ini hasil ringkasan kita. Yang di kolom chat kan kita sudah meringkas bersama-sama. Ya. Nah, kemudian paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini kita ringkas kembali. Kita ambil pokoknya, intisari berita di paragraf kedua. Paragraf kedua berisi gempa Lombok menimbulkan kerusakan yang sangat parah disebabkan oleh 3 hal. Pertama, gempa Lombok merupakan gempa kerak dangkal. Kedua, wilayah terdampak gempa berupa perbukitan dan lembah. Yang ketiga, bangunan yang tidak memenuhi standar. Nah, jadi kita simpulkan bagaimana? Ada yang mau memberikan pendapat? Baik, ini Ustadz arahkan ke pertanyaan. Ada berapa hal yang menyebabkan kerusakan gempa di Lombok sangat parah? Ada 3 hal. Ada 3 hal yang menyebabkan Adanya gempa di Lombok. yang menyebabkan kerusakan Kerusakan dari sangat gempa parah di Lombok. Lombok. Aduh panas. Oke ya, ada 3 hal yang menyebabkan kerusakan sangat parah di Lombok. Ya. Yaitu gempa kerak dangkal berupa perbukitan dan lembah dan juga bangunan yang tidak memenuhi standar. Nah, sekarang paragraf ketiga. Isi beritanya, menurut Daryono, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi BMKG, perlu digalakkan sosialisasi mitigasi gempa bumi yang berkelanjutan, khususnya langkah aman dalam menghadapi gempa dan pentingnya membangun bangunan tahan gempa. Hal ini sangat penting karena korban luka dan meninggal sebenarnya bukan disebabkan gempa, tapi akibat bangunan yang roboh dan menimpa penghuninya, tegasnya. Apa nih informasi di paragraf ketiga? Pokok yang bisa kita ambil. Apa yang perlu dilakukan? Nah, ini salah satu pertanyaan. Apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan langkah aman dalam menghadapi gempa? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, silakan. Membangun tangan. Untuk menghadapi gempa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi gempa? Membangun orang yang tidur. Nah, itu salah satu ya, membangun bangunan lahan gempa. Tapi yang poin penting di situ adalah perlu apa di situ? Yang sebagaimana disampaikan oleh Daryono, Kepala Bidang BMKG? Perlu digalakkan sosialisasi. Perlu digalakkan sosialisasi mitigasi. Gempa bumi yang berkelanjutan. Mitigasi gempa bumi
yang berkelanjutan. Yap. Nah, ini ringkasannya. Ini poin-poin yang kita dapatkan di berita ini, gempa Lombok ya. Ada 3 poin. Yang pertama, gempa Lombok terjadi pada hari Minggu 29 Juli 2018 dengan magnitudo 6,4 skala Richter. Yang kedua, ada 3 hal yang menyebabkan kerusakan sangat parah di Lombok. Yang ketiga, perlu digalakkan sosialisasi mitigasi gempa bumi yang kok keputus berkelanjutan. Nah, Solihah silahkan ditulis ulang ya. Ditulis ulang untuk dimasukkan kemana? Ke tabel ini nantinya. Paragraf 1 apa? Paragraf 2 apa? Paragraf 3 apa? Tadi Sudah mana ditulis? Ustaz? Aku mau screenshot. Di kolom chat. Oh, udah aku screenshot. Ya, di kolom chat ya. Ya, Ustaz. Sudah semuanya? Sudah. Ustaz. Oke, yang sudah boleh reaksinya, jempol. Raisi. Apa Ustaz? Yang sudah mencatat atau screenshot juga boleh. Ini Boleh. yang baru ya? Ini baru paragraf 1 ya Ustaz? Ini paragraf 1, 2, dan 3. Sudah semuanya. Oh, udah. Oh, yes. Mending Baik. screenshot saja. Screenshot Baik, alhamdulillah. Ya, boleh salin ulang ya. Jadi nanti ketika sudah ada bukunya, ini kalian tulis di kolom ini. Ya. Baik, alhamdulillah. Atau kalau misalnya mau membantu teman-temannya, boleh hasil screenshot dikirim ke kelompok belajar. Ya, ke grup kelompok belajar. Kalau aku ke nulisnya di buku kan, Ustaz? Boleh di iya, nanti ditulis di Nama Muhammad. Ditulis di Nama Muhammad, ditulis di buku. Tulis di buku, habis itu kalau udah ada buku ininya yang aslinya dicatat kita. Iya, betul. Nah, kemudian dari pokok isi teks ini tadi yang sudah ditulis, buat kalimat beritanya versi kalian. Ya. Pemirsa, nah bukan begitu ya maksudnya ya. Ustaz nanti setor VN kan Ustaz? Iya, yang disetor adalah VN-nya. Ya. Batas waktu pengumpulannya kapan Kirim ya Ustaz? Ustaz, tugasnya apa aja soalnya aku kayak nggak ngerti. Tugasnya kalian mau kapan? Jumat ya? Kirim aja ke Ustaz. Ustaz nanti kirim ke grup aja saya tadi. Nggak ngerti, jaringan aku juga jelek. Ya, insya Allah batas waktunya Jumat. Jadi, Solihah, pokok isi teks yang tadi ada di kolom chat tadi ya, kalian tulis di atas, paragraf atas, kemudian di bawah juga kalian tulis. Nah, kemudian kalimatnya, dibuat kalimatnya. Pada hari Minggu tanggal 20 berapa tadi itu, ya 18 sekian, telah terjadi gempa bumi di Lombok dengan kekuatan 6,4 skala Richter. Gempa bumi tersebut menghasilkan kerusakan yang sangat parah disebabkan oleh 3 hal. Ya, perlu adanya di mitigasi bencana agar bla 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 gitu. Ya, jadi kalimat berita ini itu kalimat versi kalian. Begitu. Dari pokok isi teks diambil, kemudian ditambahkan kalimat versi kalian. Ya, setelah kamu sukses membuat kalimat dengan bahasamu sendiri, sampaikan informasi yang kamu dapatkan kepada ustaz-ustazah dalam bentuk voice note. Ya, jadi seperti kalian membaca berita ya, seperti orang-orang baca berita. Pemirsa, dikabarkan pada hari Minggu pada tanggal 12 telah terjadi gempa dan seterusnya. Terima kasih. Gitu. Sip, fahimtum? Tugasnya? Oke, sip. Alhamdulillah. Ini banyak yang raise hand mau bertanya ya? Luar biasa nih, banyak sekali yang mau bertanya. Kan tadi disuruh angkat tangan Ustaz. Kan Ustaz mintanya reaction bukan raise hand. Beda raise hand sama ini. Kan kalau reaction. angkat tangan saya jadi dipin. Iya, jadi di atas terus ya. Ganggu.
Muncul terus kan kalau raise hand ya, nggak turun-turun. Kalau reaction kan paling 10 detik udah selesai. Parah. Iya. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah ada yang left ya? Ada. Atau kenapa ini? Selesai. Bentar. Ini Amat Ustaz. Ustadz akan lanjutkan PPT-nya ini sebentar lagi. Ya. Ini tadi kita sudah ya, kemudian ini di grup nanti. Ya, sekarang main teka-teki. Ustaz tadi tugasnya apa Ustaz? Tadi aku mau screenshot dulu. Ditanya aja Ustaz kalau mau ketemu Ustaz. Tugasnya Itu kan voice nanti note dikirim. tugasnya. Nah, Enggak tadi yang tadi tuh kan ada. Yang di Atau nanti PowerPoint. saya kirim ke grup. Heeh. Enggak, di PowerPoint beda tugasnya. Yang Ustadz yang dikerjakan itu yang Ustadz sampaikan. Ini tetap sama aja. Kalau ini kan pembagian per kelompok. Ya, kelompok 1 diskusi isi berita kedua dan seterusnya. Kalau diskusi kelompok nanti di grup itu ke semuanya. 1 2 3 4 5. Baik, teka-teki. Kan cuma 4 kelompok Ustaz. Iya, cuma 4 ya. ada yang nyoret-nyoret Jangan Ustaz. dicoret-coret. Lemari Tulisan apa yang sama bisa alfat. dimasukkan ke dalam dompet? 5.000. 5.000. 5.000. 5.000-an. Masya Allah. Ngakak. Kok bisa ketebak sih? Kopi apa yang paling cepat dibuat? Kopi kapal api. Kopi cup, kopi cup. Kopi cup, apa lagi? Hah? Kopi apa yang paling cepat dibuat? Apa ya? 4, Kopi kopian. Kopi. 2, Kopi 1. Kopi paste. Kopi paste. Ya, Ya Allah. paling Baru cepat aja tuh. melihat Google. Ya, paling cepat dibuat itu kopi paste. Kopi paste, selesai. Ya. Kemudian ini presentasi. Ini yang tadi sudah ya. Nah, ini gempa Lombok, pokok isi teksnya ternyata lebih panjang. Ya, aplikasikan ini beritanya. Kirim Ustaz, nanti tinggal nyontek Ustaz. Bukan nyontek, mengamati, ya. Awak. Salih-salihah, sebagai penyampai berita atau informasi, kita juga harus berhati-hati dengan berita atau informasi yang kita dengar. Sebelum mempercayai dan menyampaikan kembali, kita dianjurkan untuk mengecek kembali kebenaran berita yang kita dapatkan. Nih, bagaimana caranya mengecek kebenaran sebuah berita? Bagaimana caranya? Untuk mengecek berita ini benar nggak ya? Membandingkan dengan Cari sumber info. info yang lain. Oke, Membandingkan dengan betul. info yang lain. Kok stop ya? Membandingkan dengan info yang lain. Mencari Ya, info selanjutnya. betul. Membandingkan, alah, kok ini banyak ininya? Dengan info yang lain. Membandingkan bukan dengan Tulisannya kok sumber burem, berita Sumber yang lain. lain ya. Berita yang lain. Emang Membandingkan buram Ustaz. Ina. Nanti PowerPoint-nya Iya, kirim karena si kecil. Ustaz, ya Allah. Membandingkan dengan sumber berita yang lain. Kemudian di ukhrawi, anak soleh-solihah menyampaikan berita yang benar akan bernilai pahala bagi pelakunya. Dan sebaliknya, jika kita ingin menyampaikan kembali, karena kita dilarang menyampaikan segala sesuatu yang didengar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan segala yang ia dengar. Jadi apa-apa yang dia dengar diceritain. Apa-apa yang dia dengar diceritain. Ya. Nah, sampai ini sebuah warning ya dari Rasul. Gitu. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan segala yang ia dengar. Sebetulnya cukup. Kalau Iya. Ustaz. Iya, kecuali. Nah, itu tadi kan ini disampaikan. Menceritakan segala yang ia dengar. Jadi sekecil apapun istilahnya dia cerita. Penting nggak penting dia cerita. Nah, begitu. Makanya kalau kita ketika ingin menyampaikan, pilih
Ya, pilih dan pilah. Penting atau tidak kita sampaikan. Perlu atau tidak, darurat atau tidak, gitu. Jadi kalau misalnya darurat, maka harus kita sampaikan. Kalau enggak penting-penting amat, enggak ada faedahnya, berarti enggak usah. Gitu kan ya? Nah, kemudian bagaimana caramu menyampaikan berita kebaikan kepada orang lain? Gimana cara menyampaikan? Kalau ada sebuah prestasi nih, temannya mendapatkan prestasi, bagaimana cara kita menyampaikan? Menyampaikan beritanya. Selama tahu nggak? Gitu ya. Tahu nggak? Tahu nggak? Enggak. Tahu nggak? Ini benang. Tahu nggak kemarin? Enggak lah. Orang cerita aja belum gitu kan. Nah, kalau ya salah satu bisa menceritakan seperti itu. Ya. Kemarin alhamdulillah. Jangan lupa kalau menceritakan kebaikan, alhamdulillah kemarin teman kita menang lomba, dapat hadiah, kita makan-makan. Itu apa ya? Nyampein berita apa-apa gitu ya. Nah, Menyampaikan berita penyari makan, Ustaz. nah itu dia. Ya, intinya ketika kita mendapatkan informasi sebuah kebaikan, maka kita bisa merasakan ikut senang juga dengan kebaikan tersebut. Ya, kemudian menyampaikan beritanya dengan nada yang positif juga, gitu ya. Tahu nggak sih kemarin itu dia menang begini. Tapi, itu beda lagi kalau begitu ya. Tapi curang. Nah itu beda lagi, itu udah dengan prasangka, jadinya akhirnya malah nggak baik beritanya, begitu. Nah, salih-salihah ketika kita mendapatkan berita kemudian menyampaikan berita kebaikan, bagaimana perasaan ketika kita sudah menyampaikannya? Tenang, lega, ikut bangga gitu ya kalau teman kita dapat kebaikan. Nah, itulah seharusnya seorang muslim. Jadi kita turut merasakan senang, turut merasa bangga atas kebaikan orang lain. Dan jika kebaikan orang lain itu kebaikan tersebut memang bisa kita tiru kebaikannya, maka kita bisa laksanakan, bisa kita tiru. Begitu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Soleh-solehah, sudah usai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran yang luar biasa, semangatnya, panjang juga waktunya. Ya. Ustaz, di sini ada Iqbal nggak, Ustaz? Mohon maaf, ada yang silakan raise hand terlebih dahulu biar Ustaz bisa menanggapi yang mau bertanya. Nggak ada, Iqbal mah nggak ada. Iqbal bukan. Ya, Alfat, silakan Alfat, gimana Alfat? Ada Iqbal nggak Ustaz di sini ya Ustaz? Iqbal kelas kita kan, Ustaz. Iqbal bukan kelas. Iqbal beda kelas. Kelas Adam. Kita sudah tidak sekelas lagi. Kalau nggak kelas Adam, kelas Isa. Iyalah cuman itu. Adam, Ustaz. Adam Ya. Idris, Soleh, Ibrahim, Ishak, Baik. Yakub. Cukup ya soleh-solehah untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti disambung diskusi dengan kelompoknya. Silakan kirim PowerPoint dan juga LKPD-nya ya sebagai acuan untuk belajarnya. Begitu. Ya, kita berdoa terlebih dahulu kok tiba-tiba dada aja Dani. Dadah. Mudah-mudahan. Renji masih ada Renji? Renji sepertinya sudah terlempar. Ini Udah nggak ada dia, Ustaz. 26. Sudah dipengaruhi. 26 berarti ada 3 orang yang terlempar atau yang sudah left. Ya, silahkan dihidupkan videonya. Ustadz ingin mengirim siapa yang bertahan. Milih ketua kelas. Iya. Aku setiap hari Ustadz nanti selalu akan bertahan, polling Ustaz. ya. Nanti akan polling terkait Kalau bolos ketua. tidak rasanya tidak kayak mengganya. Hitungan 10. Silakan hidupkan videonya. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nanti ketika sudah PTM ini nggak ada yang begini ya, nutup video itu dianggap tidak hadir ketika PTM. Berarti dia langsung mata, Ustaz. Iya. Pakai topeng ke sekolah. Pertemuan tatap wajah. Tatap muka. Kapan terlempar? Kapan? Insya Allah secepatnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ada satu yang tidak menghidupkan video.
Baharan. Ustadz kirim dulu di Ya Allah, grup ini rame banget. keluarga Muhammad. Keluarga. Iya, biar ayah bundanya tahu. Oh, anakku ikut Zoom. Alhamdulillah. Tuh, kok anakku nggak ada? Udah boleh net belum? Belum, lembar kedua. 5, 4, 3, Arigato. 2, 1. Ya? Kan belum berdoa juga. Yuk, siapa yang mau bantu untuk pimpin doa? Saya. Yang piket ya, yang jadwal piket maksudnya. Ya. Siapa? Ara, Saya. Baik. Agi. Ya. Agi piket gamis ya, Gis? Kita Agi bukan Ustaz. Oke, bukan. Ara ya, silakan Ara. Ya Ustaz. Ya Bun. Suara Ara belum terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih soleh-soleh untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.